tanah 1 hektar 7 juta. Untuk buat pondok pesantren yang lengkap semua 10 hektar 70 juta. Ada karyawan pegawai 100 orang. Kalian kumpul duit 1 juta 70 juta. Semua 100 orang 30. Peletakan batu pertama, wakafkan. Ketua MUI, ketua PCNU, alim ulama duduk penyerahan wakaf tanah untuk pondok pesantren. Hanya siapkan tanah, peletakan batu pertama. Yang lain-lain Allah membukakan. Datang orang kaya lewat, ditengok, buat baliho besar-besar. Letak batu pertama sudah tanggal sekian. Yang punya semen serahkan. Hai orang kaya, jangan bangun rumah besar-besar karena akan tinggal diambil istrimu sama brownies. Buat kata-katanya itu yang agak menjurus ke tangkai jantung sedikit. Tak ada lagi silakan bersedekah. Itu udah biasa. Buat situ, Pak. Hai ibu-ibu, jangan lagi beli emas banyak-banyak karena diambil laki untuk modal kawin lagi. Bantu pesantren ini. Peletakan batu pertama. Tapi tolong kalau peletakan batu pertama jangan undang saya. Karena beberapa masjid yang saya letakkan tak jadi-jadi. Peletakan batu pertama. Maka itu amal yang kekal abadi. Adapun bapak jadi kepala dinas, kepala badan pada kantor, selama bapak menjabat itu apa yang bapak buat? Alhamdulillah Pak Ustadz, pagi Jumat kami baca Yasin. Hah? Baca Yasin? Hebat kepala dinas kami Pak Ustadz, rajin puasa Senin Kamis. Baca Yasin, puasa Senin Kamis itu bukan amal kepala dinas. Itu amal anak SMP. Amal kepala dinas, kepala badan, kepala kantor adalah selagi kuat kata-katanya, selagi hebat tanda tangannya, pakailah itu. Tapi bukan saya menyuruh korupsi atas nama agama. Silakan korupsi, yang penting pakai bismillah. Bukan itu yang saya sampaikan. Banyak orang menganggap dia sudah beramal, padahal dia belum beramal. Dia menganggap sudah beramal. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sebagai kepala dinas pagi baca Yasin, malam tahajud. Gak banyak, 2 rakaat Pak Ustadz. Tahajud itu 11 Pak. Saya ngambil paket pendek. Jangan merasa sudah beramal padahal kita belum beramal. Kalau ada di antara bapak yang punya jabatan, punya kekuasaan, tapi amal bapak baru hanya sebatas sholat tahajud duha dengan baca Yasin, itu sama dengan seekor gajah membawa sebutir semut, membawa sebutir gula. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau ada seekor semut bawa sebutir gula, masuk akal. Kalau engkau seekor gajah, maka bawalah sebatang kayu kelapa. Tapi kalau ada seekor gajah bawa sebutir gula dan menyangka sudah beramal, kok gajah apa semut? Saya sebetulnya gajah Ustaz, cuman terlalu lama di kandang semut. Jadi agak-agak menyemut dia. Ini yang banyak sekarang. Sebetulnya dia gajah, potensi dia gajah, tapi dia membawa sebutir gula dan dia menyangka sudah beramal. Pakailah kekuasaan, ikut aturan agama, ikut aturan negara. Bapak-bapak yang pemimpin, bapak sholat di masjid berjamaah, itu efeknya luar biasa. Kenapa kantor-kantor itu kadang tak banyak orang sholat berjamaah? Saya tidak cerita tentang kantor bapak, saya cerita pengalaman saya. Sepi karena ditugaskan 1 orang jadi muazin, sekaligus imam, sekaligus membersihkan WC. Coba kalau bapak yang datang ke situ, bapak azan situ, walaupun suara pas-pasan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pegawai sedang makan di kantin, kok lain yang azan? Coba kalian tengok mereka. Siapa yang azan? Kepala dinas. Apa katanya? Lompat mereka. Kalau tak percaya coba besok. Yang saya sampaikan ini bukan kata saya, kata sosiolog muslim namanya Abdurrahman Ibnu Khaldun, tapi nama populernya Ibnu Khaldun. Sampai ada universitas di Bogor namanya Universitas Ibnu Khaldun, cuman dipendek singkatannya tidak menarik, UI. Tak sama macam UAS.
Abdurrahman Ibnu Khaldun mengatakan ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut agama raja-rajanya. Kalau sudah rajanya rajin, insya Allah. Coba kalau kepala dinas, kepala badan kantor duduk, kumpulkannya. Saya mengajak semua pegawai, mari kita membayar zakat bersama-sama. Pendek aja, sepatah dua patah kata. Beda sama Ustadz, saya bebuih mulut saya ceramah. Bayarlah zakat, bayar zakat. Khutbah Jumat saya, mana yang saya tengok mengantuk di situ saya arahkan, bayar zakat. Alhamdulillah Ustadz Somad, sejak Ustadz menjadi anggota penyuluhan zakat ini, zakat kita sekarang 1,2 miliar. Alhamdulillah Pak. Jadi zakat kita sekarang 1,2 M. Ya Pak Ustadz. Itu tingkat provinsi. Provinsi Pak Ustadz. Tinggi itu Pak. Kabupaten sana 10 M. Kenapa kita cuma 1,2 M kabupaten itu kok bisa 10 M? Mereka Pak langsung ada payungnya. Apa namanya? Perda, peraturan daerah. Yang mengeluarkan perda itu siapa? DPR. Yang mengangkat DPR itu siapa? Rakyat. Jadi sebenarnya rakyat beramal dengan memilih mendudukkan orang-orang yang baik. Lalu pengaruh Ustadz di mana? Ustadz mempengaruhi pemilih. Ustadz pun berceramah, pilihlah yang amanah, pilihlah yang punya program zakat. Siap, siap Ustadz. Pagi pemilihan kena serangan pajak. Habis. Habis. Ustadz cerita daerah mana ini? Tak boleh disebutkan. Artinya apa? Apa yang disampaikan habaib Ustadz Tuan Guru menjadi opini publik. Dulu calon bupati, calon wali kota, calon DPR kalau mau masuk ke kampung selalu mengundang penyanyi dangdut. Dulu gitu. Makin pendek rok penyanyi itu makin besar suara. Dulu. Tapi sekarang terjadi perubahan. Terjadi perubahan. Itu apa? Pengaruh. Tidak ada opini publik. Yang ada hanyalah opini yang selalu dipublikasikan melalui YouTube, melalui Instagram, melalui internet, multimedia. Maka cerdas kita pakai ini, tapi niat kita tidak jahat, supaya orang beramal soleh. Ustadz keliling-keliling ini apa yang Ustadz cari? Ustadz nyari apa sebetulnya? Nyari populer. Oh, udah banyak, udah viral, udah. Mau nyari duit. Nah, duit ini sampai mana? Duit ini kan cuma dua, makan pakai. Sekaya-kaya kita, duit ini cuma dua, makan pakai. Makan paling kuat 3 kali tambung. Kalau sampai 4-5 berarti usus bocor. Pakaian paling tebal 3, singlet di dalam, pakai kemeja, pakai jas. Kalau ada 4 lapis, demam, bukan kaya. Harta ini cuma 2, makan pakai. Yang dicari ini apa sebetulnya? Ustadz Somad ingin mencari amal jariah sesudah mati dimakan cacing tanah. Mati Abdul Somad di Riau, diberitakan orang di internet, orang Bangka Tengah semuanya untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah, dipimpin oleh Pak Bupati. 170.000 Fatihah mengalir ke Pekanbaru. Nyan, bacakan sekarang. Sekarang jamaah ini saking semangatnya, sekarang aja lah kan. Oleh sebab itu hidup kita ini harus jelas Pak. Kalau tak jelas hidup kita, kerja tak jelas, orientasi tak jelas, akhirnya tiba-tiba datang aja malaikat maut, mati. Oleh sebab itu maka saya amat sangat senang pada kesempatan ini. Karena kalau tadi malam ribuan orang datang itu masyarakat, tapi saat ini saya bicara tak sampai 1000 orang, tapi Bapak adalah orang-orang yang punya follower. Bapak orang yang punya kekuasaan. Bicara saya dengan Pak Bupati, ada Pak Ketua DPRD, ada Pak Dandim, ada Pak Danrem, ada Pak Sekda, ada Pak Kepala Dinas. Bapak punya bawahan sampai ke kecamatan, sampai ke kelurahan, sampai ke desa, sampai ke RT, sampai ke RW.
Di akhirat ditanya Allah, sudah kau sampaikan Abdul Somad? Sudah ya Allah. Sudah mereka laksanakan? Aku tak tahu. Kullukum, semua kamu ra'in, pemimpin, wa kullukum mas'ulun, semua kamu akan dituntut, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, pemahaman tentang sejarah antara agama dan nasionalisme. Kedua, merubah pekerjaan menjadi ibadah. Yang terakhir, yang ketiga, jangan lupa selalu menata hati. Ala fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau yang segumpal ini baik, yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, jantung. Yang dimaksud dengan qalb itu jantung. Letaknya sebelah kiri berdegup dan berdetak. Kalau sudah jantung kena, habis. Siapa kemarin yang ikut pengajian itu mana? Meninggal Pak Ustaz. Kenapa? Serangan jantung. Pernah tak Bapak? Kenapa dia meninggal? Kena kurap. Tak ada. Jantung. Maka jaga jantung, jangan pernah putus. La ilaha illallah. Pagi tadi kita afdhalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Angguk kepala tu pas ke situ. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang mau mengangguk, yang tak mau jangan. Tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Yang mau mengangguk, angguk ke jantung. Yang tak mau mengangguk, diam aja. Karena banyak juga orang berzikir ni tak tahu, dia asal angguk aja. Kemana angguk kau tadi? Entah, tengok orang angguk, aku angguk juga. Itu namanya zikir angguk-angguk.